Haleluya. Shalom Aleichem, damai sejahtera untuk kita semua. Kita akan memulai pengajaran pada malam hari ini, belajar firman Tuhan. Ya, materi ini sebenarnya Bapak Ibu juga bisa lihat di channelnya Papi Lukas Sutrisno juga. Tapi saya juga mengembangkan materi beliau supaya semakin tajam, semakin mendalam pengetahuan kita tentang apa itu neraka. Terus kita juga nanti akan belajar tentang keimanan kita supaya benar-benar kita ini bukan calon penghuni neraka tetapi penghuni Syamayim atau penghuni kerajaan surga. Karena ingat Bapak Ibu, kita ini sedang berada di zaman akhir. Kalau kita tidak berjaga-jaga, ya kita nanti bisa menjadi pengikutnya Satan dan bisa menjadi penghuni neraka. Dan mereka sekarang lagi gencar 24 jam menyerang kita di berbagai penjuru mata angin. Mereka berusaha menerapkan segala sesuatunya supaya Satan itu mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Karena Satan itu Bapak Ibu, nanti kita akan belajar sama-sama, memang sudah ditakdirkan oleh Bapak Yahweh untuk mereka pasti masuk ke neraka. Dan saya yakin Satan itu nggak pengen sendirian. Dia pasti mencari pengikutnya sebanyak-banyaknya yang bisa mereka telan. Termasuk orang percaya bisa masuk, bisa tertipu dengan cara-cara Satan yang begitu halus, begitu lihai. Jadi kita akan belajar sama-sama, kita koreksi diri kita bersama-sama, supaya kalaupun ada yang dalam karakter kita yang perlu diperbaiki pada hari ini, saya berharap Bapak Ibu tersinggung. Kok bisa Pak, kok Pak Pendeta ngomong kok tersinggung pastor ini? Biasanya kalau pendeta ngomong kan menjaga supaya jemaat tidak tersinggung. Kalau saya beda Bapak Ibu. Saya kalau pengajaran, saya selalu ngomong di depan, saya berharap Bapak Ibu semuanya tersinggung. Supaya apa tersinggung? Bertobat. Kalau nggak tersinggung artinya apa? Cuek. Kalau nggak tersinggung artinya, biarin aja lah, cuman sekedar pengajaran atau khotbah. Tapi saya berharap Roh Kudus menjamah hati Bapak Ibu, tersinggung yang positif maksudnya ya. Oke, kita akan masuk pengajaran kita. Beshem Adonai Yeshua HaMashiach memberkati kita semua tentang pengajaran ini. Haleluya. Tentang neraka. Ya, saya tahu hampir semua agama di dunia ini mengakui adanya namanya neraka ya. Baik apapun kepercayaannya. Tapi saya nggak tahu kalau ateis itu percaya nggak ya ada neraka. Mungkin nanti komen bisa live chat. Bisa sambil juga kita interaksi, Bapak Ibu. Bisa diaktifkan live chatnya, nanti bisa, kalau saya ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung merespon. Kalau saya kurang begitu tahu tentang ateisme, bahwa apakah mereka percaya ada surga atau neraka, tapi saya ambil secara mayoritas bahwa setiap agama atau kepercayaan mereka meyakini bahwa itu ada neraka. Tentu neraka ini bukan tempat yang nyaman ya Bapak Ibu ya. Neraka ini benar-benar real. Hell is real. Neraka itu benar-benar nyata. Jadi ini bukan fiksi, ini bukan suatu hayalan, tapi benar-benar nyata. Seperti gambar ini Bapak Ibu bisa lihat dan Bapak Ibu bisa renungkan. Berapa banyak jiwa orang yang tidak mengenal kebenaran itu masuk ke dalam api neraka. Seperti orang yang ya sudah, karena sudah terlambat semuanya, sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Nanti kita akan belajar sama-sama. Haleluya. Yuk kita akan buka dalam kitab suci kita, tapi sebentar saya akan jelaskan terlebih dahulu. Neraka dalam bahasa Ibrani itu disebut Gehinom Bapak Ibu, atau bahasa tunggalnya Gehenna. Saya ulangi, neraka dalam bahasa Ibrani itu disebut itu Gehinom, atau bahasa tunggalnya itu Gehenna. Bukan Sheol. Apa itu Sheol Pak? Nanti kita akan belajar sampai sana. Tapi kita satu-satu dulu. Neraka ini yang kita perlu pahami memang itu inti dari tempat penyiksaan untuk setan-setan dan antek-anteknya. Itu disebut Gehinom. Nah, diambil dari kata di Israel sana, itu ada satu lembah Bapak Ibu, yang disebut lembah Ben Hinnom. Ini pintu masuknya di Israel Bapak Ibu, itu disebut Ge Ben Hinnom.
atau Valley of Hinnom. Nah, di tempat inilah Nabi Yeremia pernah mengutuk lembah ini, Bapak Ibu. Karena raja-raja Yehuda itu mempersembahkan anak-anaknya, dibakar dan dikurbankan kepada dewa Tofet. Jadi ini benar-benar tempat yang dikutuk, tempat yang sangat dikutuk oleh Nabi Yeremia dan dikutuk oleh Bapak Yahweh juga. Ini juga disebut sebagai tempat pembantaian. Jadi Gehinom itu arti katanya itu disebut sebagai bukit atau lembah pembantaian. The Valley of Slaughter. Lembah pembantaian. Nah, kita baca sedikit. Ibu Keti mungkin bisa baca Yeremia 7 ayat 30 sampai 32. Karena ini dasar firman Tuhannya. Diambil dari kata ini, Bapak. Iya. Yeremia 7 ayat 30 sampai 32. Sebentar. Satu lagi lembar. Sebab anak-anak lelaki Yehuda telah melakukan yang jahat di mataku, firman Yahweh. Mereka telah menaruh benda-benda kejijian mereka di dalam bait yang atasnya namaku disebut untuk menajiskannya. Dan mereka telah membangun tempat pemujaan Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka dengan api yang tidak pernah akan diperintahkan dan tidak pernah timbul dalam hatiku. Oleh karena itu lihatlah, hari-harinya akan datang firman Yahweh, maka hal itu tidak akan lagi disebut Tofet ataupun lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembantaian. Dan mereka menguburkan di Tofet karena tidak ada lagi tempat. Amin. Haleluya. Kita baca lagi di pasal yang 19 ayat Pasal 5 dan 19. 6. Ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Oke, teman-teman. Mereka, orang-orang yang tidak bersalah, mereka juga telah membangun tempat-tempat pemujaan bagi Baal untuk membakar anak laki-laki mereka dengan api sebagai persembahan bakaran bagi Baal yang tidak pernah aku perintahkan maupun ucapkan, bahkan tidak pernah timbul di hatiku. Oleh karena itu lihatlah, hari-hari itu akan tiba firman Yahweh bahwa tempat ini tidak akan lagi disebut Tofet atau lembah Ben Hinnom, tetapi lembah pembantaian. Amin. Terima kasih Sis Keti. Diberkatilah kita yang membaca Ya, firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan ini. amin. Haleluya. Jadi sudah sangat jelas suatu kita Ibu, raja-raja Yehuda itu justru malah menyembah berhala yang bernama Tofet, dan mereka membakar anak-anak mereka, laki-laki dan perempuan sebagai korban bakaran di tempat yang disebutnya Ben Hinnom. Nah, atau bahasa sederhananya sebagai lembah pembantaian. Jadi, konsep inilah yang dipakai oleh Tuhan Yeshua HaMashiach yang menyebut kata neraka disebut dengan kata Ben Hinnom. Nah, jadi pada saat kita kembali ke akar Ibrani, kita ini melek Bapak Ibu. Jadi kita tidak gampang terbawa arus, oh neraka itu malah nanti kita berpikiran ke agama yang lain. Nah, kita harus meluruskan dulu beberapa poin penting tentang apa itu neraka. Jadi konsep awalnya pada saat itu sebagai cemburunya Bapak Yahweh yang sangat luar biasa kepada raja-raja Yehuda yang mempersembahkan anak-anaknya dibakar dan dikorbankan kepada dewa Tofet di lembah pembantaian, di lembah Ben Hinnom. Dan ini dikutuk ya Bapak Ibu. Jadi kata dasar neraka inilah diambil dari kata ini, Gehinom, atau Gehenna bahasa sederhananya. Artinya juga pembantaian. Nah, kita harus bisa memahami hal-hal seperti ini. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, apa maknanya dari ini semua? Jadi kadang ada orang bertanya sama saya, Pak, kalau ada keluarga kita meninggal, boleh nggak kita dikremasi? Nah,
Pastikan Bapak Ibu pernah ya mendengar tentang kata kremasi atau membakar mayat. Nah, seharusnya dengan kita sudah baca ayat ini, dasar-dasar firman Tuhan, di dalam konsep iman kita itu tidak dikenal namanya membakar mayat, Bapak Ibu. Malah Bapak Yahweh itu mengutuk jika kita melakukan perbuatan tersebut, karena Bapak Yahweh tidak pernah memerintahkan maupun mengucapkan, bahkan tidak pernah timbul di hatinya Bapak Yahweh, yang tadi kita baca sama-sama. Bapak Ibu bisa perhatikan ayat-ayat tersebut. Jadi keras, saya tegaskan, kalau misalnya ada yang bertanya, boleh nggak kremasi? Tidak boleh. Karena itu tidak pernah diajarkan Bapak Yahweh, tidak pernah timbul dari hatinya Bapak Yahweh, cuman manusianya saja yang nekat, karena menyembah berhala yaitu Dewa Tophet. Karena firman Tuhan harus berkata, tanah kembali ke tanah, debu kembali ke debu. Artinya harus dikuburkan, bukan dibakar, Bapak Ibu ya. Jadi ini sebagai pemahaman baru, kita orang percaya sekarang semakin banyak pengetahuan yang kita akan dapatkan pada malam hari ini. Jadi ini konteksnya sangat luas, kita akan banyak belajar. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah Bapak Yahweh itu cemburu, Bapak Ibu ya. Bapak Yahweh cemburu melihat umatnya beribadah dan berkurban kepada ilah lain sampai detik ini, di mana umatnya tidak memasyurkan nama kudus Bapak Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Nah, jadi sampai detik ini Bapak Yahweh itu cemburu. Kecemburuan Bapak Yahweh bukan karena kita melakukan dosa atau tidak, Bapak Ibu. Kecemburuan Bapak Yahweh itu melihat umatnya itu beribadah dan berkorban kepada ilah lain. Sampai kapan? Sampai detik ini, Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, sudah kenalkah Sang Penciptamu dengan benar? Sang Pencipta langit dan bumi bernama Yahweh, turun ke dalam dunia menjadi manusia yaitu Yeshua HaMashiach. Mungkin banyak orang berkata, aduh kok urusannya balik lagi ke nama sih Pak, nama lagi Pak. Ingat, Bapak Yahweh cemburu, Bapak Ibu. Jadi yang cemburu itu bukan saya, Bapak Yahweh sendiri. Dia cemburu melihat umatnya beribadah dan berkurban kepada ilah lain. Makanya di lembah Ben Hinnom itu disebut lembah pembantaian, Bapak Ibu. Nggak main-main efeknya ini. Jadi mari, kenalilah Sang Penciptamu dengan benar. Karena Tuhan yang kita sembah itu, yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub, namanya Yahweh. Lihat tangan, lihat paku. Kita sudah belajar banyak hal minggu lalu tentang Yahweh, Yeshua, memiliki gematria 8, kehidupan. Jadi nggak main-main. Nama kudus itu yang menyelamatkan kita semua. Jadi banyak hal yang kita akan pelajari hari ini. Bapak Yahweh cemburu. Pesan Tuhan hari ini sangat jelas bagi saya, harus sampaikan. Bapak Yahweh cemburu melihat umatnya beribadah dan berkurban kepada ilah lain. Pasti Bapak Ibu paham maksud saya. Kalau masih ngotot, ya biarlah Roh Kudus mencelikkan Bapak Ibu pada saat mendengar firman Tuhan hari ini. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Jangan sampai nanti pada saatnya kita menyesal, nah ini dia. Menyesal itu selalu datangnya belakangan. Makanya Bapak Yahweh itu adil. Di akhir zaman ini, pemberitaan nama Yahweh, kebenaran kembali ke akar Ibrani, memposisikan kembali kepada pemahaman yang benar, itu terjadi dengan sangat luar biasa akhir-akhir ini. Supaya nanti di kursi pengadilan Tuhan ini tidak dituntut sama manusia. Loh, saya tidak pernah mendengarkan, saya tidak pernah diajarkan, saya tidak pernah tahu. Nah, jadi yang menonton firman hari ini pengajaran, mari jangan keraskan hatimu. Bapak Yahweh cemburu pada saat Bapak Ibu beribadah dan berkurban kepada ilah-ilah yang lain. Yang bukan bernama Yahweh, yang bukan bernama Yeshua HaMashiach. Itu sangat tegas sekali. Saya sampaikan pada malam hari ini. Karena Tuhan yang kita sembah itu berasal dari Israel, Bapak Ibu. Nggak mungkin namanya jadi Arab, nggak mungkin namanya jadi Yunani. Itu aja kita pakai logika aja harusnya udah jalan, mikir. Sebagai anak Tuhan tuh harus pinter Bapak Ibu, harus cerdas. Makanya Hosea 4 ayat yang ke-6, umatku dibinasakan bukan karena kurang iman, bukan. Bukan karena mereka melakukan dosa, bukan Bapak Ibu. Umatku dibinasakan karena kurangnya pengetahuan.
Nggak pakai logika, nggak pakai otak yang diberikan Bapak Yahweh. Itu sangat tragis Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu ngasih kita otak, pikiran itu untuk berpikir, untuk menelaah, meneliti firman Tuhan, untuk belajar. Bukan pakai sistem wis pokoknya. Yang penting aku ini, wah ini repot. Seolah-olah yang baru, yang menegur itu sesuatu yang sesat. Tidak Bapak Ibu ya. Jadi pelajari dulu, uji dulu rohnya. Harus cerdik, harus banyak pengetahuan, harus belajar. Saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam kitab Matius 5 ayat 22, saya akan bacakan demikian bunyinya. Ini perhatikan Bapak Ibu, bisa dibuka ayatnya di rumah masing-masing, apapun di mana Bapak Ibu berada. Namun aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang menjadi marah tanpa sebab terhadap saudaranya, dia pantas berada di dalam hukuman. Dan siapa yang berkata kepada saudaranya raka, dia pantas berada di hadapan Sanhedrin. Dan siapa yang berkata dungu, ia pantas berada di dalam neraka api. Nah, perhatikan kata neraka di sana. Nah, neraka dalam bahasa Ibrani di sana tertulis Ben Hinnom, Bapak Ibu ya. Yang tadi kita sudah pelajari sama-sama. Jadi akar kata neraka ini di sana ditulis Ben Hinnom atau Gehenna dalam bahasa sederhananya. Bahasa tunggalnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya neraka itu apa bahasa Ibraninya? Ben Hinnom. Gehinnom bisa juga. Jadi bisa disebut Gehinnom atau Ben Hinnom. Tapi di sana tertulisnya Gehinnom ya Bapak Ibu ya. Gehinnom itu kata dasarnya Gehenna. Sama artinya itu sebagai pembantaian. Bapak Ibu pasti ngerti maksud saya pembantaian kan seperti apa. Jadi hati-hati. Kita nggak boleh main-main dengan istilah neraka ini. Bahwa memang neraka itu real dan itu diucapkan sama Yesua sendiri. Bahwa neraka itu real. Jadi kalau masih ada yang berkata bahwa neraka itu hanya fiksi, hati-hati. Bapak Ibu sudah reservasi tempat di neraka nanti. Kenapa saya bilang gitu? Ya karena ada ayat yang neraka itu banyak Bapak Ibu ya. Jadi kalau masih nggak percaya neraka itu ada ya siap-siap aja Bapak Ibu reservasi tempat VVIP di neraka. Oke kita lanjut lagi. Matius 9 ayat 47. Mohon maaf sepertinya saya salah ketik. Pokoknya setiap ada kata neraka itu dituliskan dalam teksnya itu adalah Gehinnom ya Bapak Ibu ya. Matius 23 ayat 33 saya akan bacakan. Hai ular-ular, hai keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Itu di dalam Matius 18 ayat 9, jika matamu menjerumuskan engkau, cungkilah dia dan buanglah daripadamu. Baiklah bagimu masuk ke dalam kehidupan dengan satu mata daripada mempunyai dua mata dicampakkan ke dalam neraka api. Jadi banyak sekali teks tentang neraka ini yang tertulis dalam bahasa Ibraninya Gehinnom. Ya Bapak Ibu ya, Gehinnom tadi kita sudah belajar. Nah, kita sekarang lihat ternyata Gehinnom itu tempatnya di tengah-tengah Bapak Ibu. Di antara Bukit Moriah, Gunung Moriah sama Bukit Zaitun. Nah, disinilah lembah Ben Hinnom Valley di tengah-tengah. Nah, ada apa nih di lembah Ben Hinnom? Ini tempat yang sangat terkutuk ya Bapak Ibu, bahkan sampai hari ini. Nah, ini Gehenna. Gehinnom, Gehenna itu juga artinya dalam bahasa Arab juga disebut artinya jahanam Bapak Ibu. Makanya umat muslim berkata neraka jahanam. Kan umat muslim selalu nempel sama kita. Jadi nggak usah kaget. Dan memang artinya sangat dekat dengan arti kata Gehenna. Itu disebut juga jahanam. Tempat yang sangat-sangat mengerikan. Tempat yang sangat-sangat terkutuk. Dan itu pada saat zaman para nabi itu anak-anak dikorbankan, dibakar hidup-hidup Bapak Ibu, dipersembahkan kepada Dewa Tophet.
Dan Bapak Yahweh sangat marah dan dibantai semuanya di sana. Dikutuk tempat tersebut. Oke, kita akan lanjut. Nah, di tempat ini juga, di bukit ini juga, itu tempat di namanya Hakaldama. Itu tempat di mana Yehuda Iskariot itu mati bunuh diri, Bapak Ibu. Bayangkan, tempat ini memang tempat yang sangat-sangat terkutuk. Di lembah ini ada kuburan orang asing, kalau dikubur selalu di situ, di tempat ini. Nah, di sini juga tempatnya Yehuda Iskariot atau Yudas Iskariot itu mati bunuh diri. Dan di situ ada gereja Katolik disebut Onoporius. Nah, Onoporius ini ya tempat di mana Yudas ini mati bunuh diri atau gantung diri. Coba kita buka ayatnya di dalam Matius 7 ayat 27. Sebentar. Sepertinya saya sebentar. Oke, kita Gimana, Pak? lanjut aja dulu ya, Bapak Ibu. Matius 7 ayat 27. Mau dibaca, Sorry. Pak? Sepertinya saya salah ngetik ini ya, Bapak Ibu. Mohon maaf. Oke. Pokoknya ada suatu kisah di mana kalau orang-orang asing itu mati di lembah ini ya, Bapak Ibu. Sepertinya saya salah ketik di situ, mohon maaf. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Jadi ada satu tempat di sana di mana Yehuda Iskariot ini mati gantung diri di lembah tersebut. Dan ini sangat dekatan dengan Gehinom tersebut. Oke, kita lanjut saja dulu. Nah, ini dia yang cukup penting yang kita akan belajar sama-sama. Apa itu Sheol? Nah, mungkin Bapak Ibu sering pernah mendengar ya kata Sheol, Sheol, Sheol. Tapi ngerti nggak apa itu Sheol? Tempat apa itu Sheol? Kita buka dulu di dalam kitab Tehillim. Sis Keti bisa bantu baca. Tehillim atau kitab Mazmur 89 ayat 49. Mazmur pasal berapa? 89 ayat 49. Ayat 49. Ya. Apakah manusia, maka dia akan hidup dan tidak melihat kematian? Akankah dia membebaskan jiwanya dari kuasa alam maut? Ya. Lanjut lagi Kohelet 9 ayat 10. Apa itu Kohelet? Pengkhotbah. Mohon maaf. Pengkhotbah 9 ayat 10. Bapak Yahweh lagi menolong saya nih, luar biasa. Haleluya. Sekali saya dapatnya. Satu frekuensi. 9 ayat 10, iya. Oke. Ya. Segala yang tanganmu temukan untuk melakukannya, lakukanlah dengan kekuatanmu, karena tidak ada pekerjaan atau pertimbangan atau pengetahuan atau hikmat di alam maut, tempat yang kesana engkau tuju. Amin. Terima kasih Sis Keti, Bapak Yahweh berkati. Sama-sama. Jadi di sana tertulis kata Sheol itu di alam maut, Bapak Ibu ya. Jadi alam maut di teks Ibrani ditulis dalam bahasa Ibraninya itu Sheol. Jadi Sheol itu identik dengan alam maut. Identik dengan alam maut ya Bapak Ibu. Jadi apa itu maksudnya? Ini adalah alam maut, tempat penampungan orang mati. Bisa disebut juga sebagai rahim bumi Bapak Ibu. Nah ini seperti Bapak Ibu perhatikan gambar. Inilah letak Sheol. Itu di bawah bumi atau di rahim bumi. Di sanalah Yesua pernah berada di Sheol Bapak Ibu. Selama 3 hari 3 malam Yesua di perut bumi atau di rahim bumi yang disebut dalam bahasa Ibraninya Sheol. Ini belum neraka ya Bapak Ibu, dan ini bukan neraka. Sheol adalah tempat penampungan roh orang mati.
yang tentunya tidak percaya Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Saya ulangi, Sheol adalah tempat roh orang mati, di mana roh orang tersebut tidak percaya Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach dan di dalam Ruach HaKodes. Itulah disebut namanya penjara roh. Nah, Yeshua selama 3 hari 3 malam itu melakukan suatu saya bisa bahasakan dengan sederhana, KKR Bapak Ibu, di Sheol. Jadi zaman sebelum Yeshua, orang yang sudah mati dikasih kesempatan. Yeshua berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau kamu percaya kepadaku, meskipun kamu sudah mati, kamu akan diselamatkan. Itu ayatnya ada, Bapak Ibu bisa cari di kitab 1 Korintium atau 1 Korintus, atau di kitab yang perjanjian baru, bahwa Yeshua itu mendeklar, memproklaim. Bahasa Indonesianya mendeklar, memproklaim itu menyatakan diri. Saya adalah kebangkitan dan hidup. Kamu percaya kepadaku, meskipun kamu sudah mati, kamu akan diselamatkan. Nah, itu 3 hari 3 malam, Yeshua, KKR besar-besaran di Sheol, Bapak Ibu. Tapi tetap saja tidak semuanya percaya Yeshua. Meskipun orang itu melihat Yeshua secara langsung sebagai Mashiach, sebagai Elohim yang mati di Sheol dan dia membebaskan tawanan-tawanan, ada yang tidak mau juga. Ya udah tetap di situ. Tapi orang yang sudah, meskipun roh orang itu mati, tapi dia percaya Yeshua, itu masih bisa langsung ke Shamayim atau minimal di Firdaus dulu. Nah, tapi saya nggak akan bahas ke sini. Tentu pembahasan ini akan sangat kompleks Bapak Ibu. Pasti akan sangat kompleks dan akan terkesan tanda kutip kontroversial karena disebut penginjilan orang mati. Bagi beberapa orang mungkin alergi dengan hal-hal seperti itu. Tetapi Yeshua sudah mempraktekannya. Yeshua membebaskan tawanan-tawanan di penjara roh. Nah, kalau kita nggak ngerti konteksnya ya menganggap oh, Yeshua sebagai Tuhan yang menyelamatkan orang mati yang sudah percaya Yeshua. No, dia ke Sheol Bapak Ibu. Makanya Yeshua dikatakan 3 hari 3 malam di rahim bumi. Saya yakin dia bukan hanya sekedar diam di rahim bumi Bapak Ibu. Dia pasti menyelamatkan orang-orang yang sebelum zaman Yeshua. Dia KKR bahasa sederhananya saya. Nah, itu dia ya. Jadi inilah bentuk Sheol. Dan dari gambar ini pun kita sudah mengetahui dalam pola kitab suci, bumi itu datar Bapak Ibu. Wah, saya kalau ngomong ini lagi tambah kontroversi lagi ya. Tapi memang kitab suci gak pernah menulis bumi itu dalam bentuk bulatan. Kalau kita cermat ngerti bahasa Ibrani Bapak Ibu, kalau ada satu ayat disebut bulatan bumi, coba kita lihat sebentar ya. Memang di teks Indonesia masih gak tepat banget, jauh. Tapi kalau kita lihat dari pola Ibrani dan teks yang mendekati aslinya, kita sangat akan melihat dengan sangat jelas. Yesaya 40 ayat 22. Saya akan bacakan ya. Yesaya 40 ayat 22. Dia yang duduk di atas bulatan bumi, perhatikan, bahkan yang tinggal di dalamnya adalah seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti sebuah tabir, dan menghamparkannya seperti kemah untuk tinggal di dalamnya. Nah, ILT3 ini juga kurang tepat menulis kata bulatan bumi. Tapi kalau Bapak Ibu cermat, nggak usah jauh-jauh ke Ibrani dulu deh. Bapak Ibu yang punya King James Version, saya buka di Restore Name King James Version atau RNKJV, Restore Name. Saya akan bacakan demikian bunyinya. It is he that sitteth upon the circle of the earth. Nah, di sana dikatakan circle. Circle apa sih menurut sis? Circle. Bundar ya. Ya, lingkaran, melingkar. Iya. Jadi bahasa Ibrani itu nggak pernah salah. Dia menulis dengan kata hook. Hook itu artinya circle atau piringan atau lingkaran seperti kompas, sirkuit. Bahasa Ibrani tidak menulis kadur. Kadur itu artinya bulat kayak bola. Tapi Ibrani menulisnya hook. Itu artinya circle atau lingkaran. Bundar sama lingkar. Bundar itu sama lingkar sama nggak? Iya, bundar itu melingkar ya.
Tapi kalau bulatan kayak bola, nah bulat. Beda antara bulat sama melingkar itu beda banget Bapak Ibu ya. Dan Ibrani tidak salah menulis kata hook sebagai arti melingkar atau sirkuit atau kompas. Kompas kan nggak bulat Bapak Ibu, kompas kan datar dan itu melingkar. Ini kalau saya terjemahkan juga, wah panjang lagi kita kalau bahas tentang bumi datar ya. Tapi gambarannya ini Ibrani loh Bapak Ibu, lihat nih pola Ibrani ini seperti ini. Ini pemahaman orang Judaisme yang kenal Torah menggambarkan bumi ya datar dan ditutupi sama kubah bumi atau firmamen dalam bahasa Inggris. Nah, di sana ada floodgates. Floodgates itu tempat di mana Bapak Yahweh kalau mengirimkan hujan air bah di zaman Noah, dibuka tingkap-tingkap langit, ya ini yang dibuka nih floodgates-nya. Firmamennya dibuka jendela-jendelanya. Makanya air semua turun ke bumi. Jadi di bawah kebuka semua mata air, lautan terbuka, mata air. Di atasnya juga dibuka, ya gimana nggak tenggelam bumi itu Bapak Ibu. Nah, jadi saya juga mengikuti di grup WhatsApp bahwa sekarang ilmuwan pingin keluar angkasa dan lain sebagainya. Mustahil Bapak Ibu. Kenapa? Nah, saya tegaskan di acara ini nih, di pengajaran hari ini, bahwa ini ada namanya firmamen meskipun nggak kelihatan, tapi tidak bisa dijebol Bapak Ibu. Lihat ini gambar melingkar seperti kayak ada penahan di sana. Makanya di atas firmamen ini ada air. Air di atas cakrawala, makanya firman Tuhan di Kejadian bahwa menciptakan air di atas dan di bawah sebagai pembeda itu ada cakrawala. Makanya kenapa kalau kita lihat langit ke atas warnanya biru? Ya karena melihat air di atasnya. Dan tidak ada satupun yang bisa menjebol kubah bumi. Pernah coba dijebol tahun 67 kalau tidak salah selama 4 tahun sama Rusia. Mereka punya proyek yang namanya fishbowl. Itu menuklir atau merudal kubah bumi dengan senjata nuklir yang sangat mematikan, yang sangat kuat daya ledaknya, bahkan 100 kali lebih hebat dari Hiroshima dan Nagasaki, Bapak Ibu. Kekuatan daya ledaknya untuk menghancurkan kubah bumi. Tapi apakah bisa? Tidak bisa. Ledakannya malah ke bawah, meledak ke bawah, Bapak Ibu. Tidak bisa menjebol kubah bumi. Dan itu 4 tahun loh, Bapak Ibu. Nuklir diledakkan terus-menerus untuk menjebol kubah bumi. Jadi tidak ada satupun yang bisa manusia itu pergi keluar angkasa. Itu hanya, mohon maaf saya bisa bilang, fiction. Pembodohan publik yang sangat luar biasa. Jadi pada saat katanya Neil Armstrong, ini nggak tahu saya aman nggak ya saya ngomong gini. Sis aman nggak sis? Nanti di ban lagi, aduh. Tapi kita ini harus bicara kebenaran. Kita ini selama ini dibodohi sama mereka. Semua itu pakai CGI. Itu Apa nggak tuh apa-apa. CGI? Nggak apa-apa itu. Ada yang tahu nggak CGI? Computer Generated Imaginary. Semuanya berdasarkan komputer, gambar-gambar komputer, Bapak Ibu. Mereka syutingnya itu bukan di bulan, tetapi di Nevada, Bapak Ibu. Di area 51. Dan itu sekarang udah bocor video-videonya. Di padang gurun lagi di-shoot, jadi bulan, diedit. Ayo, sekarang ini udah zaman teknologi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ketemu video itu pasti ngerti maksud saya. Udah banyak yang bocor. Ada juga seolah-olah terbang di angkasa itu di kolam renang Bapak Ibu. Bahkan ada syuting video lolos, ada gelembung air muncul di helmnya para astronot. Ya, itu dia. Jadi tidak ada satupun yang bisa tembus ke atas. Karena apa? Di atas air ini, itulah tahtanya Bapak Yahweh, disebut Shamayim. Ya nggak bisa lah menjebol mau ke tahtanya Bapak Yahweh. Emang manusia kayak apa? Berani nekat menjebol tahtanya Bapak Yahweh. Nah, jadi throne itu atau tahtanya Bapak Yahweh di atas air floodgates ini, di atas air inilah tahtanya Bapak Yahweh. Itu ya, jadi jangan memakai konsep bulat untuk mengerti bumi datar, akan sangat tidak nyambung. Tapi kalau mau bahas tentang bumi datar, bisa WA saya, bisa japri saya. Nah, Sis Keti bisa kan ada tulisannya nih di bawah nih Bible Study. Nanti kalau ada pertanyaan bisa WA Sis Keti. Nanti Sis Keti bisa forward ke saya. Nanti saya akan jelaskan
penipuan-penipuan, video-video, ternyata itu hanya settingan semua Bapak Ibu ya. Jadi ayo kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Lah Bapak Yahweh yang menciptakan langit dan bumi nggak pernah salah kalau dia berfirman Bapak Ibu. Lingkaran ya lingkaran, titik. Sains itu kan hanya membuat kita jauh dari Tuhan. Contoh, manusia dulu dari evolusi dari monyet. Ada di sini yang mau angkat tangan? Mengaku, ya Pak saya dari monyet. Ayo silakan tulis di live chat. Kan kita diajarin loh bahkan di sekolah-sekolah kan, teori Darwin. Bahwa manusia dari monyet itu benar-benar menghina pencipta kita Bapak. Padahal manusia diciptakan itu dari tangannya Bapak Yahweh. Segambar dan sesitra dengan Elohim. Ini kan suatu penghujatan sebenarnya, suatu penipuan yang sangat mengerikan dan itu diajarkan dari sejak dini. Pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai firman Tuhan. Jadi hati-hati ya. Banyak sekali kekeliruannya. Oke, kita lanjut saja. Yang selanjutnya, neraka atau Gehenna itu tempat penderitaan kekal. Yang namanya kekal itu tidak ada batas waktu. Kalau ada yang masih berpikir, wah kayaknya kita dihukum dulu sekian tahun, sekian ribu tahun, sekian triliun tahun tergantung dosa kita. Tidak pernah ada tertulis dalam kitab suci Bapak Ibu. Jadi jangan main-main dengan tempat ini, jangan pernah satu detik pun masuk ke tempat ini. Apalagi berpikir kita nanti juga akan selamat juga, tidak pernah ada. Kalau di luar pengajaran iman kita mengajarkan itu, ya terserah. Tetapi dalam konteks iman kita, tidak ada yang namanya neraka itu sementara. Neraka itu tempat penderitaan kekal. Saya akan bacakan Markus 9 ayat 43 dan 44. Jika tanganmu menjerumuskan engkau, potonglah itu. Adalah lebih baik engkau buntung masuk ke dalam kehidupan daripada memiliki dua tangan masuk ke neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Tempat yang ulatnya tidak pernah mati dan apinya tidak pernah padam. Bayangkan Bapak Ibu ya. Tidak pernah padam. Kalau Bapak Ibu terus baca sampai bawah, ada ulat, ada api yang tidak pernah padam terus. Itu sangat mengerikan. Jadi konteks iman kita, neraka itu tempat penderitaan kekal. Oke, kita lanjut. Ada beberapa mindset yang salah, yang keliru tentang kalau kita lihat gambar, mungkin ada seorang pendeta dari mana saya dulu pernah dikasih tahu, dari Korea kalau tidak salah. Melihat penglihatan bahwa setan menyiksa manusia, ditusuk kepalanya, digorok lehernya, kalau dia suka berbohong lidahnya dicabut, ditarik, dikasih timah panas atau apalah, disetrika, kalau yang berzina mohon maaf ditusuk kelaminnya. Penglihatannya kan seperti itu dan pendeta itu terkenal satu materi khotbah bisa keliling dunia dengan materi trip to hell, perjalanan ke neraka, dan itu sudah banyak pendeta yang katanya kesaksian ke neraka ya. Tapi ingat, dicek lagi sama firman Tuhan, sesuai nggak penglihatan pendeta-pendeta tersebut. Saya mah nggak peduli mau pendeta kayak mau bukan kayak, harus sesuai dengan firman Tuhan ya Bapak Ibu. Benarkah setan itu menyiksa manusia di neraka? Kita pakai mikir sekarang kita yuk, logika kita main. Setan ini udah kurang ajar banget di bumi loh Bapak Ibu. Di bumi dia mempengaruhi manusia, menyesatkan manusia, apalagi membinasakan manusia, menarik manusia masuk ke dalam neraka. Terus di neraka dia ongkang-ongkang kaki, nyiksa manusia. Terus dia seolah-olah tidak kena siksaan. Nah inilah penipuan terbesar sepanjang sejarah oleh setan Bapak Ibu. Kok enak banget jadi setan? Mendingan jadi setan sekalian. Di neraka dia malah menyiksa manusia. Padahal dia sumber segala biang kerok yang ada di bumi ini. Sumber segala kejahatan dari dia. Lah kok dia nggak dihukum? Lah kayak ini dia. Karena saya sering banget mendengar kesaksian setan menyiksa manusia. Di neraka katanya. Enak banget jadi setan seperti itu. Jadi tidak pernah tertulis dalam kitab suci bahwa setan yang menyiksa manusia di neraka. Tidak akan pernah ada Bapak Ibu.
Justru yang tertulis apa? Setanlah yang disiksa di api neraka. Mau lihat buktinya? Yuk kita akan bacakan. Neraka tempat orang tidak mendapatkan keselamatan. Jadi dipastikan neraka itu adalah orang-orang yang menolak keselamatan, menolak nama Yahweh, menolak nama Yeshua. Karena nama Yahweh, nama Yeshua adalah nama kehidupan, nama keselamatan. Di luar nama itu tidak ada keselamatan. Karena firman Tuhan yang menjamin. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, tapi yang punya surga itu Yahweh Sebaot. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini untuk orang itu bisa selamat selain nama Yeshua. Yeshua adalah Yahweh sendiri. Lihat tangan, lihat paku. Yeshua artinya apa? Lihatlah tangan yang dihancurkan oleh paku. Sama Bapak Ibu. Jadi nggak usah berandai-andai. Nyesel Bapak Ibu. Nanti kalau sudah di neraka nggak bisa keluar lagi. Dan itu sifatnya kekal. Jangan sampai di neraka baru ingat. Oh yang dikatakan para hamba Tuhan mempelai-mempelai bahwa namanya Yahweh itu memang menyelamatkan. Aduh, kenapa saya menyesal ini sekarang saya baru tahu. Saya menolak nama itu, saya nyinyirin nama itu, saya maki-maki nama itu. Saya hina nama itu, sekarang saya baru menyesal. Ya Tuhan, tolong ampuni saya. Tidak ada lagi pengampunan Bapak Ibu. Kalau sudah masuk ke tempat ini, tidak ada lagi tempat pengampunan. Sudah selesai, sudah di end, game over. Jadi lebih baik Bapak Ibu turunkan gengsi Bapak Ibu hari ini. Yang mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Yang menolak nama Yahweh yang punya surga, ya pasti di neraka Bapak Ibu. Pasti. Karena Yahweh lah yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang memiliki surga atau Shamayim. Yang punya surga ditolak, ya gimana bisa masuk surga Bapak Ibu? Kita buka. Setan ini tidak punya peran apapun di neraka untuk menyiksa manusia. Sebaliknya, setan yang akan disiksa di neraka kekal karena keadaan di neraka. Kita buka Gilyahna 20 atau Wahyu 20 ayat 10. Jadi apa yang saya omong ini saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Semua ada ayatnya. Saya akan bacakan demikian bunyinya, Wahyu 20 ayat 10. Dan si setan yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang buas dan nabi palsu itu berada. Dan mereka akan disiksa siang dan malam untuk selama-lamanya. Tuh, perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak peduli mau pendeta kayak ngelihat neraka kayak, tapi kalau tidak sesuai firman Tuhan berarti itu false. Itu fraud di hadapan Tuhan. Dan bagi saya langsung coret, tidak sesuai firman Tuhan. Zong. Jadi yang disiksa itu setan, para antek-anteknya, para pengikut-pengikut setan tersiksa di neraka. Loh, disiksa siapa yang menyiksa, Pak? Yang menyiksa adalah kondisi neraka tersebut. Karena apa? Sudah ada api, sudah ada ulat yang tidak pernah mati, Bapak Ibu. Dan itu kekal untuk selama-lamanya. Jadi mereka itu tersiksa dengan keadaan di neraka. Jadi setan tuh nggak ada peran apapun menyiksa manusia. Itu suatu kebohongan publik yang sangat luar biasa oleh setan. Seolah-olah setan berjaya banget kan, berkuasa banget ya. Di bumi udah menyesatkan manusia, di neraka dia jadi raja gitu kan, menyiksa manusia. Lah terus dia kapan disiksanya? Nah kan gitu pertanyaannya. Kok enak banget jadi setan? Ayo kita pakai kebenaran firman Tuhan. Yang selama ini tertipu dengan penglihatan-penglihatan, diperbaiki hari ini. Diperbaiki hari ini. Karena firman Tuhan jelas setan yang disiksa. Dan para antek-anteknya. Nabi palsu dan binatang buas. Nah, saya tidak perlu bahas ini, sudah pasti mengerti. Dan yang menyeretnya adalah ya orang-orang yang mengikut binatang buas tersebut yang memakai tanda susu coklat. Ya, jadi hati-hati ya Bapak Ibu. Tidak pernah, contoh lah ini simpelnya kayak apa nih, penipuan publik nih. Rainbow. Bapak Ibu tahu ya, nonton film Rainbow kan pasti Sylvester Stallone, satu orang yang badannya gede, bisa mengalahkan satu negara Vietnam.
Padahal faktanya Vietnam itu kalah Bapak Ibu. Padahal faktanya Amerika itu kalah sama Vietnam. Tetapi dibikin film seolah-olah mereka nggak mau kalah kan. Jadi image-nya kan jelek. Amerika masa kalah sama negara kecil. Dibikinlah film Rambo. Satu orang membantai semua orang Vietnam. Wah, diagung-agungkanlah si Rambo ini kan. Memutar mindset, memutar kebenaran. Itulah namanya penipuan publik ya Bapak Ibu. Dibikin, dikemas sedemikian rupa seolah-olah ini yang benar, hati-hati. Jadi ini setan luar biasa ini. Penipuannya ini, wah. Saya yakin Bapak Ibu pasti pernah melihat gambar-gambar kayak begini kan. Apalagi yang dulu zaman tahun 70-an, 80-an. Pasti baca komik. Manusia disiksa, disetrika sama setan, ditusuk sama setan, dirantai sama setan. Wah macem-macem. Ya seperti inilah gambarannya. Salah Bapak Ibu. Kalaupun kepercayaan lain punya kepercayaan seperti itu ya it's okay. Nggak ada masalah bagi kita. Tapi kalau di keimanan kita salah besar Bapak Ibu. Benarnya ya tadi kita sudah baca. Setan lah yang disiksa di api neraka. Jadi kita banyak belajar hari ini pengetahuan-pengetahuan baru. Di akhir zaman ini jangan mudah ditipu sama setan. Itu aja pesan Tuhan hari ini. Kita selama ini selalu dicuci otak kita dengan tayangan-tayangan, dengan media sosial, dengan wah macam-macam. Kita dibombardir dengan berita-berita yang seolah-olah itu benar. Tetapi ternyata meleset semua di hadapan Tuhan. Firman Tuhan hari ini menguliti kita habis-habisan. Siap-siap tersinggung, puji Tuhan, bertobat. Pokoknya saya ingin Bapak Ibu yang nonton channel saya hari ini, channel Sisketi hari ini, bertobat. Semoga tersinggung semuanya. Haleluya. Tapi tersinggung jangan maki-maki saya ya, tapi tersinggung minta ampun sama Bapak Yahweh. Karena telah keliru mindsetnya selama ini. Yuk kita belajar lagi. Neraka itu tempat penderitaan dalam fisik, jiwa, dan roh untuk selama-lamanya. Jadi di neraka ini sifatnya kekal Bapak Ibu ya. Bisa merasakan sakit yang sangat luar biasa sampai bergemertak gigi. Saking sakitnya Bapak Ibu. Dan itu sifatnya kekal. Dan ini tidak bisa hancur fisiknya. Disiksa terus-menerus. Bahkan jiwanya apa? Masih ada Bapak Ibu. Masih ada pikiran, ingatan. Waduh, ternyata aku salah selama ini. Aku menolak nama Yahweh yang punya surga. Menolak keselamatan dalam Yeshua HaMashiach. Padahal sudah diberitahu. Ingat cerita tentang Lazarus. Tentang orang miskin sama orang kaya. Hati-hati. Itu ada ingatan loh. Orang kayanya bilang, karena selama di bumi dia hidup enak, gak pernah mau nolong orang miskin. Tapi sebaliknya pas dia mati dua-duanya baru ingat. Oh iya aku selama ini salah. Tolong kasih tahu dong keluargaku supaya jangan kayak begini. Supaya jangan masuk ke tempat ini. Aku sangat membutuhkan 1 tetes air saja. Itu sangat berarti bagi saya. Tuh artinya apa Bapak Ibu? Merasakan sakit. Ingatannya masih ada loh Bapak Ibu. Rohnya tersiksa. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Selesai sudah. Ada jurang pemisah di sana. Dan itulah tempatnya Sheol. Nah, belum neraka Bapak Ibu. Ini masih emperannya neraka saya bisa bilang. Belum neraka, belum Gehenna. Tapi masih Sheol. Tempat penampungan orang yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach. Itu sudah panasnya kayak apa. 1 tetes air saja sangat berharga loh Bapak Ibu. Yang menonton film ini atau channel ini, saya berdoa bagi kita semua dijauhkan hidup kita masuk Sheol atau masuk Gehenna. Jangan pernah main-main untuk hal ini. Lebih baik bertobat sekarang, tinggalkan gengsimu, tinggalkan pengetahuanmu yang selama ini mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan, tinggalkan. Buat apa? Nggak akan dibawa sampai Sheol, Bapak Ibu. Percuma. Nggak akan ada lagi tempat untuk kita bertobat kalau udah di Sheol. Hanya tinggal menunggu penghakiman, pasti masuk neraka Gehenna, Bapak Ibu. Karena menolak nama Yahweh, menolak Yeshua. Terdapat kertak gigi. Kertak gigi itu gimana? Saking sakitnya gitu. Saking ngerinya. Itu ngeri sekali Bapak Ibu ya. Dijauhkan dari kita semua, masuk Sheol, masuk Gehenna. Jadi orang mati
tempat penampungannya yang tidak percaya Bapa Yahweh di Sheol. Dan itu udah sangat menderita Bapak Ibu ya, yang tidak percaya Bapa Yahweh. Nah, bagaimana orang yang sudah percaya Bapa Yahweh, Pak? Apakah di Sheol juga? Oh, tidak. Nanti kita akan sampai sana. Terus di mana tempatnya? Oke, kita lanjut. Yang keempat, tidak ada istilah raja setan di neraka. Semuanya diperuntukkan untuk setan dan para pengikutnya, Bapak Ibu ya. Jadi setan ini nggak usah belagu-belagu ya. Di neraka ini sama aja, kalian semua akan dibinasakan. Nabi palsu, binatang buas, kalian disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Jadi saya ini sekarang lagi ngobrak-ngabrik raja setan sekalian hari ini. Haleluya. Jangan kau menipu umat Tuhan lagi. Kau seolah-olah raja setan. Gak ada raja setan. Mati semua kalian tersiksa. Siang dan malam selama-lamanya di api neraka. Gak akan kita ditipu lagi dengan tipu muslihat setan yang sangat jahat sekali. Coba kita buka Yesaya 66 ayat 24. Hari ini kita obrak-abrik setan Bapak Ibu. Dan mereka akan pergi keluar dan melihat mayat orang-orang yang telah memberontak melawan aku. Perhatikan. Karena ulat-ulat mereka tidak akan mati. Dan apinya tidak akan padam. Dan mereka akan menjadi suatu kebencian bagi semua yang hidup. Nah, jadi ini sudah nubuatan dari Nabi Yesaya bahwa inilah neraka Bapak Ibu. Jadi neraka ini memang diperuntukkan bagi orang-orang yang memberontak melawan Bapa Yahweh. Saya yakin Bapak Ibu mengerti maksud firman Tuhan ini. Memberontak artinya apa? Tidak mau percaya. Tidak mau dimeterai. Tidak mau bertobat menerima Bapa Yahweh di dalam Yeshua. Mohon maaf, ayat ini harus digenapi. Kamu akan mati karena ulat-ulat yang tidak akan pernah mati. Apinya tidak akan padam. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi di neraka ini ada ulat yang tidak pernah mati dan api yang tidak pernah padam. Dan itu untuk selama-lamanya. Kekal. Jadi mau orang, mau manusia kek, mau setan, bahkan raja setan, semuanya akan tersiksa di api neraka. Kalau yang tidak mau bertobat, manusia masih dikasih kesempatan bertobat loh Bapak Ibu. Tapi kalau malaikat sudah jatuh, tidak ada lagi pengampunan. Jadi malaikat yang sudah berdosa, ya sudah. Tidak ada lagi pengampunan dari Bapa Yahweh. Mereka menjadi Satan. Satan itu artinya pemberontak Bapak Ibu ya. Nah itulah yang sekarang ini merajalela. Mencari member sebanyak-banyaknya di muka bumi ini. Hati-hati. Jangan sampai kita tertipu dengan tipu muslihat setan. Ada ulat yang tidak akan mati. Api juga tidak akan mati. Ada jurang pemisah. Perhatikan kata jurang pemisah. Itu tidak bisa ditembus. Seperti ya orang kaya dan orang miskin yang sudah diceritakan oleh Yeshua. Orang kaya di pangkuan Bapak Abraham. Mohon maaf, orang miskin di pangkuan Bapak Abraham. Orang kaya di Sheol. Dan nggak bisa kemana-mana. Sudah selesai. Tamat sudah. Nggak ada lagi pengampunan dosa. Selesai. Pengampunannya kapan? Sekarang yang mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Bertobat. Tujuan kita bikin channel ini supaya benar-benar terjadi pertobatan besar-besaran sampai kepada ujung-ujung bumi. Mempercepat kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua kalinya. Itu tujuan kita bikin channel hari ini. Bukan cari sensasi, bukan cari yang aneh-aneh, kontroversial yang belum tentu kebenaran firman Tuhan, membuat fitnah sana, fitnah sini, itu bukan level kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh. Saya harus tegas. Level kita itu cari kebenaran, pertobatan jiwa-jiwa. Karena ini waktunya sudah sangat sedikit lagi Bapak Ibu. Yang sudah nonton channel Pak Yosef Roy itu luar biasa, peta zaman, hati-hati, sudah diingatkan. Ini kita benar-benar sudah memasuki detik-detik akhir, kita akan rapture Bapak Ibu. Kalau masih main-main, masih memberontak, hati-hati. Sudah banyak nabi-nabi yang berbicara sampai ke ujung-ujung bumi hari-hari ini Bapak Ibu. Nabi itu artinya apa? Messenger. Saya messenger. Semua orang yang menyampaikan kebenaran itu messenger. Dan tidak semua orang memang menerima pernyataan messenger. Ada yang menerima, ada yang menolak. Tapi biarlah yang mendengar hari ini, menerima kebenaran hari ini, diselamatkan oleh Bapa Yahweh. Memang Nabi itu ditolak Bapak Ibu banyak.
Bahkan di rumahnya ditolak, di kampung halamannya ditolak, itu kan ada ayatnya. Tapi it's okay, bagi yang mau, terima keselamatan. Menolak, siap tanggung sendiri resikonya. Oke, kita akan belajar lagi. Nah, ada beberapa konsep yang selama ini harus saya luruskan juga, bahwa kita sering mendengar kata Hades. Hades itu tidak ada dalam kitab suci berbahasa Ibrani, Bapak Ibu. Hades ini adalah bahasa Yunani yang identik dengan mitos dewa-dewa. Yang salah bukan bahasa Yunaninya, tetapi yang salah adalah teologi Yunaninya. Karena sudah disusupi dengan dewa-dewa, Bapak Ibu ya. Karena di Hades itu ada yang namanya penjaga neraka bagi konsep Yunani. Itu dijaga sama satu anjing kepalanya 3, disebut anjing Cerberus. Anjing Cerberus inilah penjaga neraka. Jadi kalau ada yang lari dari neraka dikejar sama anjing Cerberus ini. Jadi seolah-olah ada yang mau kabur gitu kan dari neraka, ya anjing ini yang ngejar katanya. Ya tapi ya sudah, itu bukan akar iman kita. Jadi saya nggak pernah pakai istilah Hades. Kita sekarang sudah ngerti, Sheol itu tempat penampungan orang mati yang tidak percaya Bapa Yahweh, dan itu sudah panas, sudah menderita sangat luar biasa, satu tetes air sangat berharga. Dan itu nanti dihakimi juga dan akan masuk neraka pastinya, Gehenna. Gehenna baru neraka. Nah ini kalau saya udah nggak nyaman pakai istilah Hades. Bapak Ibu pasti mengerti maksud saya, mungkin pernah mendengar Hades, jadi kita tidak pakai istilah Hades, tapi pakai Gehenna. Dan ini dijaga sama anjing Cerberus, dan itu tidak ada dalam konteks imanan kita. Oke, jadi saya harap Bapak Ibu bisa memahami maksud saya ini. Nah, ini dia, tolong diperhatikan. Ini konsep yang benar sesuai firman Tuhan. Nanti Papi Lukas kalau nggak salah besok ini bahasnya juga kayaknya nyambung, ini luar biasa Roh Kudus ini ya. Tentang kemanakah arwah orang mati, wah ini luar biasa. Jadi kalau Roh Kudus bekerja ini seperti kayak ada runtutan ceritanya, ini dahsyat sekali di karya Roh Kudus hari-hari ini. Kalau Bapak Ibu yang peka pasti mengerti maksud saya. Jadi besok dilengkapi sama Papi Lukas, kemanakah arwah orang mati. Nah ini saya sudah kasih bocorannya. Mohon maaf Pak Lukas. Saya sudah kasih bocorannya hari ini kepada para subscriber. Tapi it's okay, ini hanya garis besarnya. Nanti Pak Lukas lebih detailnya. Emang kalau karya Roh Kudus itu dahsyat. Jadi luar biasa. Sinkron ya. Jadi begini Bapak Ibu, ya coba kita lihat yang kiri. Jadi seolah-olah ini orang yang mati. Rohnya keluar tentunya. Diperhadapkan sama dua pilihan roh tersebut. Firdaus atau Sheol. Nah, orang yang percaya Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach dan sudah termeterai di dalam baptisan yang benar, pasti kalau mati rohnya akan ditampung di namanya Pardes dalam bahasa Ibrani, atau bahasa Indonesianya Firdaus. Inilah yang didapatkan oleh penjahat di samping Yeshua. Ingat, penjahat di samping Yeshua itu detik-detik akhir baru percaya Yeshua, Bapak Ibu. Tidak seumur hidupnya mungkin jahat, detik-detik akhirnya dia bertobat hanya karena ngomong gini, ya Yeshua, pada saat engkau menjadi raja, tolong ingatlah aku. Cuman ngomong gitu aja selamat loh Bapak Ibu. Gimana orang percaya sepenuhnya dan melakukan perintahnya Bapa Yahweh dalam Yeshua? Wah, ini tempatnya pasti istimewa. Tapi minimal orang mati yang percaya Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach sebelum masuk kursi pengadilan Tuhan akan ditempatkan di Firdaus dulu Bapak Ibu. Ini bersama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia. Inilah di tempat di mana orang miskin yang cerita Yeshua itu di pangkuan Bapak Abraham, ya di Firdaus ini Bapak Ibu. Nah inilah jurang yang tak terseberangi, nggak bisa. Orang yang ke Firdaus ke Sheol, yang Sheol ke Firdaus, nggak akan bisa. Tidak pernah terseberangi. Nah, lalu bagaimana kalau orang tersebut tidak percaya Bapa Yahweh, Yeshua Mashiach? Ya ditampung juga, tapi sorry to say, bukan di Firdaus, tetapi di Sheol, Bapak Ibu. Dan Sheol inilah yang diceritakan pada saat kisah Yeshua itu, orang kaya tersebut, satu tetes air saja itu sangat berharga. Bapak Ibu bisa bayangkan penderitaannya kayak apa. Itu udah emperannya neraka saya bisa bilang. Pinggiran neraka aja udah ngerinya kayak begitu, apalagi nerakanya Bapak Ibu. Dan kalau sudah mati, mohon maaf, sudah tidak ada lagi korban pengampunan dosa.
Sudah tidak ada soleh-soleh sudah ada jurang yang tak terseberang. Nggak bisa lagi kita pindah ke sana, ke sini, nggak bisa. Oke, selanjutnya bagaimana? Masuk kursi pengadilan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, nanti pada saat tahta pengadilan putih, semua baik yang percaya Bapa Yahweh maupun yang tidak percaya Bapa Yahweh disidang di kursi pengadilan Tuhan. Loh kok disidang juga Pak? Ya iya, semua akan ditentukan. Kalau yang sudah percaya Bapa Yahweh tetap disidang. Kamu sudah melayani Bapa Yahweh dengan setia. Meskipun dinyinyirin, meskipun dihina, difitnah, dilecehkan, dianggap sesat. Ingat Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pertaruhkan di bumi ini dicatat sama Bapak Yahweh di kursi pengadilan Tuhan dan akan mendapatkan berkat yang sangat luar biasa. Dari sini Bapak Ibu pasti langsung masuk ke surganya Bapak Yahweh untuk hidup kekal bersama Bapak Yahweh. Jadi setiap tangisan, setiap jeritan, setiap jerih lelah Bapak Ibu dalam mengikut Bapak Yahweh, semuanya diperhitungkan sama Bapak Yahweh. Luar biasa. Dan ini kita masuk dalam sidang pengadilan Tuhan yang dahsyat. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya sampai terharu sendiri. Jadi perjuangan iman Bapak Ibu tidak akan pernah sia-sia di hadapan Bapak Yahweh. Pertahankan iman Bapak Ibu sampai pada kesudahannya. Karena semua pasti Bapak Yahweh perhitungkan. Masuk ke surganya Bapak Yahweh, kekal untuk selama-lamanya. Dan di surga itu ada bagian-bagiannya ya. Firdaus, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Kalau Bapak Ibu setia melakukan perintah Bapak Yahweh, melakukan Torahnya, levelnya beda dengan orang yang tidak melakukan perintah Torah. Memang kalau sudah percaya Yesus selamat, tapi levelnya beda. Yang melakukan Torah tempatnya di ruang maha kudus. Sehidangan semeja dengan Bapak Yahweh. Levelnya beda dengan Firdaus yang hanya halamannya surga. Jadi pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Bapak Yahweh itu adil. Kalau kamu hanya melakukan ini, ya dapatnya ini. Kalau kamu setia lagi, dapatnya ini. Mau lebih setia lagi, dapatnya yang terbaik. Makanya di bumi aja ada istilah reguler, VIP, sama VVIP. Apa yang ada di bumi, ngelihat dari surga, Bapak Ibu, sistemnya. Haleluya. Jadi, nggak apa-apa saat ini Bapak Ibu menabur dengan air mata, dengan cucuran air mata. It's okay. Karena kita urusannya sama Bapak Yahweh. Diperhitungkan segala sesuatunya. Dahsyatnya Bapak Yahweh itu luar biasa keadilannya. Makanya firman Tuhan berkata, kamu menabur dengan jeritan air mata. Kamu nanti akan menuai dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Itu dia janji Tuhan. Hari ini kita mungkin menabur dengan air mata. Dengan menahan hati kita. Kita sulit ke sana, sulit ke sini. Kita dihina, dilecehkan, dicaci maki, difitnah. Percayalah Bapak Ibu. Mahkota kemuliaan Bapak Ibu akan dapatkan nanti kelak. Sebaliknya, orang yang nyinyirin kita, yang memberontak kepada Bapak Yahweh, yang menerima tanda, sudah di Sheol, dihakimi, pasti masuk Gehenna, masuk neraka kekal. Itulah keadilannya Bapak Yahweh. Jadi jangan main-main untuk hal ini krusial banget Bapak Ibu. Selagi Bapak Ibu masih hidup, ini dia kesempatannya sekarang. Bukan nanti kalau sudah mati, nggak ada kesempatan kedua. Jadi yang mendengar firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Yang ingin mau dibaptis, bisa WA saya. Melalui Ibu Keti, nanti saya langsung akan bantu. Langsung WA saya tanpa sungkan, nanti saya akan bantu secara online, kita bisa baptisan pembaharuan. Jadi, nggak usah ragu-ragu Bapak Ibu. Apa sih yang mau dicari di bumi ini? Bumi ini udah nggak aman Bapak Ibu. Bapak Ibu udah ngerti lah maksud saya. Nggak ada yang aman di bumi ini. Tempat kita bukan di sini. Ini hanya sementara.
Tadi Sis Keti sempat sebelum kita mulai acara ini saya juga kaget. Dia mimpi ada tsunami besar loh Bapak Ibu. Ya kita berdoa, berjaga-jaga supaya dijauhkan kita dari bencana dalam hidup kita. Tapi ini pesan-pesannya udah luar biasa di akhir zaman ini. Sangat tajam. Roh Kudus ini kalau sudah mengingatkan itu kayak seperti alur cerita, semuanya itu kayak mengalirnya luar biasa. Tanpa bisa dihambat oleh manusia apapun itu juga. Jadi hati-hati loh Bapak Ibu, ini akhir zaman ya. Jangan main-main. Kesempatannya sekarang kita bertobat. Haleluya. Keputusan ada di tangan Bapak Ibu. Kita tidak pernah memaksa, tidak pernah membahayakan Bapak Ibu bagaimana, merasa terancam seperti fitnahan di channel yang lainnya bahwa kita seolah-olah mengancam. Ya mereka merasa terancam sendiri karena ya spiritnya sudah kalah sama kita yang sudah hidup benar di hadapan Bapak Yahweh, percaya Bapak Yahweh Yeshua Mesias. Ya pasti spiritnya kalah lah sama spirit kebenaran. Itu secara alam roh kita sudah menang di atasnya Bapak Ibu. Jadi kita santai aja. Kita urusannya sama Bapak Yahweh. Itu ya Bapak Ibu. Jadi saya pun diberkati melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Saya pun juga diberikan semangat bahwa urusan kita bukan di bumi ini, tapi nanti di Syamayim Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu tabur, percayalah, pasti Bapak Ibu akan tuai. Haleluya.